Halo semua, Sampurasun. Balik lagi sama saya. Jadi di video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai motor Satria 120S. Nah, jadi motor Satria ini, Suzuki Satria ini memiliki 3 generasi ya. Nah, ini salah satu motor Satria generasi pertama, atau yang dikenal dengan Satria Banci biasanya. Kemudian untuk Satria yang generasi kedua itu ada Satria 120R, dia itu 6 speed dan sudah kopling. Nah, yang ketiga ada Satria Hiu 120R juga, namun dia kepalanya itu, batok kepalanya ini berbeda, makanya disebutnya Satria Hiu karena batok kepalanya itu nggak kotak, agak runcing kalau yang generasi terakhir. Nah, untuk Satria 120S ini dia itu generasi pertama, makanya velgnya juga dia masih jari-jari. Untuk velg dia masih jari-jari, memang bawaan dari pabrik. Kemudian untuk kupling, Satria 120S ini belum berkupling, dia masih menggunakan kupling otomatis. Kelihatan dari blok kuplingnya juga bentuknya seperti ini. Ini motor Satria 120S. Kemudian motor Satria 120S juga sudah starter ya. Satria 120S ini udah starter, berbeda dengan Satria 120R yang masih pakai kickstarter. Ya, jadi untuk motor Satria 120S ini dia masih single disc. Tuh, yang depan itu disc brake, nah yang belakang tidak. Kemudian saya pada video kali ini hanya akan membagikan informasi aja ya mengenai motor Satria 120S. Barangkali kalian ada yang mau beli dan membutuhkan informasinya. Kemudian 120S juga berbeda di speedometernya. Dia speedometernya itu warna merah, ciri khas dari Satria 120S. Kalau untuk yang 120R itu dia speedometernya berwarna biru putih kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk seperti tombol-tombol ini sama aja dengan yang 120R, tidak ada bedanya. Paling yang membedakan adanya emblem. Kalau untuk Satria 120S ini ciri khasnya ada emblem ini, Satria Suzuki, emblem kayak gini. Ini ciri khas dari 120S. Dan untuk giginya itu sendiri dia hanya dibekali dengan 5 gigi atau biasa disebut dengan Satria 5 speed ini. Giginya itu sama seperti motor bebek 4 tak, ke depan semua. Gigi 1 ke depan, gigi 2 sampai gigi 5 ke depan, dan untuk turuninnya ke belakang semua. Berbeda dengan 120R yang mana gigi 1 ke depan, gigi 2 sampai ke 6 itu ke belakang. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu, untuk CDI motor Satria 120S ini itu mereknya Sindengan ya. Berbeda dengan Satria 120R itu mereknya KGD. Nah, kalau ini Sindengan. Mungkin untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pengalaman saya selama menggunakan motor Satria 120S ini. Oke, sebelumnya saya juga pernah menggunakan motor Satria 120R yang 6 speed dan udah kopling. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya saya memilih untuk menggunakan motor Satria 5 speed ini. Nah, kebetulan motor Satria 5 speed ini tergolong motor yang cukup langka. Langka itu susah dicari di daerah saya.
motor ini kebanyakan itu untuk motor yang 120R. Nah, kenapa saya lebih memilih motor Satria 120S? Karena pertama dia nggak ada kopling. Itu jadi alasan. Yang pertama, karena nggak ada kopling jadi enak, nggak perlu pencet-pencet kopling dan nggak perlu ganti kampas kopling setiap beberapa bulan sekali. Nah, yang kedua juga motor ini cuma 5 speed, jadi menurut saya 5 speed itu pas, nggak kesedikitan giginya atau nggak kebanyakan. 5 speed itu menurut saya pas, karena sebelumnya saya penggunaan 120R itu terlalu kebanyakan, jadi jarang karena gigi 6 nya juga. Makanya itu mengapa saya katakan pas ya, karena sesuai dengan kebutuhan lah untuk jalan-jalan santai gitu. Dan yang ketiga, menurut saya alasan yang paling masuk akal, ini menurut saya pribadi, selama saya memakai Satria S dan Satria R, itu Satria S itu lebih irit ya menurut saya. Satria S itu lebih irit dibanding Satria R. Iritnya itu lumayan perbedaannya, emang nggak terlalu jauh tapi lumayan gitu, terasa. Kalau saya pakai Satria R dulu dikit-dikit saya isi bensin. Nah, untuk pakai Satria S ini saya tidak terlalu sering isi bensin. Terus juga untuk alasan selanjutnya, mungkin untuk lebih ke selera aja ya. Mengingat motor ini agak langka, yang S ini, yang non kopling ini, nah makanya itu saya seneng gitu motor Satria 120S, karena kalau untuk Satria 120R itu tergolong udah lumayan banyak yang ininya, yang pakainya. Di daerah saya itu banyak 120R itu berkeliaran gitu. Nah, saya jarang nemuin yang 120S. Nah, mungkin itu sih pengalaman saya selama menggunakan Satria 120S ini. Nah, bagi kalian yang mau beli motor Satria 120S ini, mudah-mudahan info dari saya itu cukup membantu apabila kalian mau membeli motor Satria 120S. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih buat semuanya, tetap sehat selalu, and see you di next video. Bye.